Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan soal ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Mata kuliah algoritma paralel, kelas K01, sifat ujian presentasi, dosen penguji Aris Guniarti, SSI, MMSI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Martin Agriawan, NPM 1970644160009. Lanjut ke inti pembahasannya. Nomor 1. Contoh soal algoritma paralel mesh transpose untuk menentukan transpose metrik untuk ukuran 3 kali 3. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1 algoritma parallel mesh transpose untuk menentukan transpose metrik ukuran 3 kali 3. Algoritma parallel mesh ini bisa digunakan untuk menentukan transpose metrik secara paralel. Dalam algoritma ini, metrik sembarang dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap bagiannya disusun dengan rapih. Cara merubah posisi metrik sembarang ke transpose metrik adalah merubah posisi angka horizontal ke posisi angka vertikal. Seperti contoh soal yang ada pada slide ini, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan ini posisi horizontal. Namun kita rubah ke posisi transpose metrik seperti contoh berikut. 9, 8, 7 itu posisi ke bawah. 6, 5, 4 itu posisi ke bawah. 3, 2, 1 kita susun seperti contoh berikut ini, dan ini adalah posisi vertikal. Ya, kita ke slide berikutnya. Nomor 2, contoh soal algoritma paralel shuffle transpose untuk menentukan transpose metrik. Contoh soal algoritma paralel shuffle transpose untuk menentukan transpose metrik, penjelasan adalah algoritma paralel ini digunakan untuk menukar matriks dan algoritma ini bisa digunakan untuk prosedur paralel seperti komponen data, namun secara sederhana. Seperti contoh soal berikut 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Setelah itu kita bagi matriks berikutnya menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi 4 bagian. Next, seperti contoh berikut. Matriks pertama adalah bagian 8, 9, 12, 13. Kemudian matriks 2 adalah 10, 11, 14, 15. Matriks 3 adalah 16, 17, 20, 21. Matriks 4 adalah 18, 19, 22, 23. Next. Lalu, matriks asli tersebut ditranspos kembali seperti yang ditampilkan pada slide ini. Matriks transpos tersusun seperti berikut. 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini adalah tampilan metrik transpose yang sudah diubah, yang kita bisa lihat pada slide ini. Ya, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Nomor 3. Contoh soal algoritma paralel untuk perkalian dua matriks. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang algoritma paralel untuk perkalian dua matriks. Cara menyelesaikannya adalah matriks D dan X dikalikan dengan cara baris dikali kolom. Yaitu dengan cara baris kali kolom, ini baris 3 dan 2. 1 dan 6 adalah baris, dan kolom itu adalah 2 dan 4. 5 dan 7 seperti itu. Matriks D dikalikan dengan kolom pertama matriks X, yaitu dengan cara di sini. Matriks D dikalikan dengan X. Matriks D dikalikan dengan matriks X dengan yang dapat dilihat jawabannya pada slide ini. Di sini 3 dikalikan dengan 2. 3 itu didapat dari matriks D yang ini. Lalu di sini 3 dikalikan dengan 2. Bisa dilihat di sini. Dan ditambah 2 dikalikan dengan 4. 2 dikalikan dengan 4 karena baris kali kolom. Dilanjutkan dengan 3 dikali 5. Ini didapatkan dari 3 dikali 5 dikalikan dengan 5.
Di sini juga kolom kedua dari matriks X ditambahkan 2 dikalikan dengan 7. 2 dikalikan dengan 7 dari sini, oke? Sampai sini paham? Selanjutnya, di bawahnya 1 dikalikan dengan 2 ini adalah baris kedua dari matriks D. Lalu 1 dikalikan 2 ini didapat dari 1 dikalikan dengan 2. 6 dikalikan 4 didapat dari 6 dikali 4. Saya ulangi lagi. Baris dikali kolom. Ini dan ini ditambah 1 dikali dengan 5. Kolom kedua dari matriks X ditambah 6 dikalikan dengan 7. Di sini 6 dan di sini 7. Dan di sini 6 dikalikan dengan 7. Hasil perkalian ini disusun ke bawah seperti 3 dikalikan dengan 2. Hasilnya 6. Kita pindah ke bawah. Lalu 2 dikalikan dengan 4 hasilnya 8. Lalu 3 dikalikan dengan 5 hasilnya 15. 2 dikalikan dengan 7 hasilnya 14. 1 dikali 2 hasilnya 2. Ini karena ada tambahan. Jadi di sini dipindahin ya tambahannya. Lalu ini 6 dikalikan 4 jadi 24. 1 dikali 5 jadi 5. 6 dikalikan 7 jadi 42. Hasil kolom di sini kita tambah agar menjadi matriks yang asli, yaitu dengan cara ditambah per kolom, yaitu 6 ditambah 8 hasilnya 14. 15 ditambah 14 hasilnya 29. 2 ditambah 24 hasilnya 26. 5 ditambah 4, 2 hasilnya 47. Sorry, saya ulangi. 5 ditambah 4, 2 hasilnya 47. Dan nilai hasil jawaban dari matriks asli dari algoritma paralel untuk perkalian dua matriks seperti yang bisa kita lihat pada slide ini. Ya, langsung saja ke slide selanjutnya. Nomor 4, contoh soal algoritma paralel untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal algoritma paralel untuk menyelesaikan persamaan linear. Saya memakai SPL2 variabel menggunakan eliminasi Gauss yang memiliki banyak solusi. Contoh soalnya itu 4x ditambah 8y sama dengan 16. 6x ditambah 12y sama dengan 24. Langkah pertama yang harus kita kerjakan itu, kita harus membuat matriks terlebih dahulu. Gimana cara menjadikannya? Jadi kita ambil konstantanya atau mengambil angka-angkanya saja. Jadi situ kita buat kolom, setelah itu kita memasukkan angkanya seperti 4x, itu kita masukkan 4-nya saja, begitu pula 8 dan 16. Begitu pula baris kedua, setelah kita buat matriks seperti ini, kemudian kita buat operasi barisan eliminasi dengan rumus barisan 1 dibagi 4. Kenapa harus dibagi 4? Di situ menjadi pertanyaan. Karena 4 harus dijadikan 1, gimana caranya 4 dijadikan 1? Ya dengan cara dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Sementara baris kedua tetap setelah itu kita hitung baris kedua untuk mencari 0. Dengan rumus baris kedua dikurangi 6 dan dikalikan dengan angka yang satu kolom. Contohnya 6 dikurang 6 dikalikan 1 sama dengan 0. 1 diambil dari angka yang berada di satu kolom dengan 6. Begitu caranya untuk baris kedua. Setelah baris kedua sudah 00, itu yang dinamakan dengan echelon baris. Seperti yang dapat kita lihat pada slide ini. Kemudian kita rubah menjadi bentuk aljabar dengan baris pertama, yaitu X tambah 2Y sama dengan 4. Setelah itu baris kedua kita tulis dengan 0X ditambah 0Y sama dengan 0. Kemudian kita fokus dengan X ditambah 2Y sama dengan 4.
Karena baris kedua yang 0x ditambah 0y sama dengan 0 itu sudah pasti nilainya x-nya. Kita umpamakan, misalkan y sama dengan z, jadi x ditambah 2z sama dengan 4, setelah itu x sama dengan 4 min 2z. Kenapa min? Karena 2z-nya pindah ruas dari positif menjadi negatif. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nomor 5, implementasi algoritma paralel dikaitkan dengan tren teknologi IT saat ini, seperti machine learning, deep learning, quantum computing, dan lain-lain. Implementasi algoritma paralel sangat erat kaitannya dengan tren teknologi IT saat ini, terutama dalam bidang machine learning atau ML, deep learning atau DL, dan quantum computing atau QC. Dalam ML dan DL, algoritma paralel digunakan untuk mempercepat waktu pemrosesan dan meningkatkan efisiensi dalam mengatasi masalah kompleks. Dalam algoritma paralel dapat digunakan untuk memecahkan masalah besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan mengatasi setiap bagian secara terpisah. Ini membantu dalam mengatasi masalah pemrosesan data besar dan kompleks seperti pembelajaran mesin pada data besar dan kompleks. Sementara itu di dalam bidang QC atau quantum computing, implementasi algoritma paralel sangat penting karena perhitungan kuantum sangat insentif dalam hal sumber daya dan waktu. Algoritma paralel dapat digunakan untuk mempercepat perhitungan dan membuatnya lebih efisien. Implementasi algoritma paralel juga penting dalam aplikasi lain dalam teknologi IT saat ini, seperti pemrosesan data real-time, analisis data, dan pemrosesan grafis. Ini membantu dalam mengatasi masalah besar dan mempercepat waktu pemrosesan untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan cepat dan efisien. Secara umum, implementasi algoritma paralel adalah komponen penting dalam teknologi IT saat ini dan sangat membantu dalam mempercepat waktu pemrosesan dan meningkatkan efisiensi dalam mengatasi masalah kompleks. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam implementasi algoritma paralel seperti ini. 1. Partisi data, membagi data besar menjadi beberapa bagian kecil yang dapat diolah secara bersamaan oleh beberapa prosesor. 2. Teks paralelisme, membagi tugas besar menjadi beberapa bagian kecil dan setiap bagian tersebut dikerjakan oleh prosesor yang berbeda secara bersamaan. 3. Paralelism, membagi data menjadi beberapa bagian kecil dan setiap bagian tersebut diolah oleh prosesor yang berbeda secara bersamaan. Ya, lanjut ke slide berikutnya, penerapan machine learning. Machine learning adalah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana sistem komputer dapat belajar dan memperbaiki kinerja dari data tanpa diberikan instruksi program yang eksplisit. Contoh penerapan machine learning di kehidupan sehari-hari. 1. Produk online, Shopee, Lazada, Tokopedia. 2. Transportasi online, Gojek, Grab, Maxim. 3. Pembayaran online, Dana, GoPay, mBanking, OVO. Implementasi algoritma machine learning melibatkan proses pembelajaran dari data input dan melakukan generasi untuk membuat prediksi pada data baru. Penerapan deep learning. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan syaraf tiruan atau neural network yang sangat dalam untuk memecahkan masalah kompleks. Contoh penerapan deep learning di kehidupan sehari-hari. 1. Rekomendasi produk online. Beberapa e-commerce di Indonesia menggunakan deep learning untuk menganalisis data pembelian dan perilaku online pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai seperti Tokopedia, Shopee, Lazada. Implementasi algoritma deep learning melibatkan proses pembelajaran dengan memasukkan data input, melakukan forward propagation, menghitung loss function, dan menyesuaikan weight dengan back propagation. Penerapan quantum computing. Quantum computing adalah cabang ilmu komputer yang menggunakan prinsip kuantum untuk melakukan pemrosesan informasi. Contoh penerapan quantum computing di kehidupan sehari-hari, kriptografi.
Quantum computing dapat memecahkan masalah kriptografi yang sulit dengan cepat dan efisien, seperti memecahkan kode rahasia atau mengurangi enkripsi data. Optimalisasi aplikasi, optimalisasi kompleks seperti penentuan rute tercepat untuk armada truk, pengirim barang, atau alokasi sumber daya untuk produksi bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan efisien menggunakan quantum computing. Pencarian database. Quantum computing dapat membantu dalam pencarian database besar dengan mencari informasi yang relevan dengan lebih cepat dan efisien daripada komputer klasik. Implementasi algoritma quantum computing terkait dengan penggunaan hardware dan software khusus yang dapat memanfaatkan konsep kuantum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.